Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena limpahan rahmat dunia pada hari ini, nikmat Allah bisa bernafas, kita masih bisa menikmati, masih diberikan Allah kepada kita pada hari ini. Nikmat terbesar yang Allah berikan, yang masih Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah nikmat iman yang senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ikhlas yang masih tertancap di dalam Alhamdulillah, salat wajib zuhur pada hari ini sudah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa tak ambil petunjuk tersebut sehingga kita menjadi hamba yang sesat, sehingga kita menjadi hamba yang tersesat menuju Rabb Alamin, Tuhan sekalian alam, yakni Allah Azza wa Jalla. Tujuan hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup tak ubah hanya seperti sebuah perjalanan, beranjak dari tempat yang satu, berpindah kepada tempat yang lain. Semakin jauh kita berjalan, maka semakin dekat kita kepada tempat di mana tempat yang akan kita tuju. Maka semakin lama kita hidup di muka bumi Allah ini, maka semakin dekat kita kepada kematian, semakin dekat kita kepada ajal, di mana nanti tak ada satu manusia pun yang bisa menghentikan kematian tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian harapan kita kepada Allah, hendaknya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan supaya kita tidak hanya bersalawat kepada Nabi, namun segala yang dianjurkan oleh Rasul, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa perlahan kita amalkan, bisa pelan-pelan kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sebelum ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa seiman yang seakidah, yang kita pada hari ini akan bahas sebuah hadis yang dikumpul dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis pilihan, hadis yang ke-31, bahwasanya ini hadis akan memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada kita semua agar kita tidak berlaku, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisikan ada dua perkara yang siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala di bumi masih hidup di dunia maupun kita sudah berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua dosa ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengatakan ithnani yu'ajjaluhum Allah fid dunya. Kata Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua perbuatan dosa, ada dua perbuatan salah yang dosanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ithnani yu'ajjaluhum Allah fid dunya. Ada dua perbuatan dosa yang siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dosa apakah itu, wahai saudara yang seiman dan seakidah dimanapun Anda berada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta dan rindu kepada umatnya. Beliau takut kita sebagai umatnya termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat dosa di muka bumi ini. Beliau takut kita sebagai umatnya senantiasa tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya ketika mereka melakukan sebuah perkara salah. Allah segerakan dosanya di dunia. Rasul takut. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada kita, memberikan sebuah pengetahuan kepada kita sebagai umatnya, bahwa ada dua perbuatan dosa yang akan disegerakan oleh Allah azabnya di dunia ini. Apa kata Rasul? Yang pertama adalah al-baghiyun, bahwasanya dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siksanya di dunia ini, fit dunia, di dunia ini adalah al-baghiyun, yakni dosa berbuat zalim. Berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika seorang hamba berlaku zalim, berlaku jahat di muka bumi Allah ini, maka Allah akan segerakan dosanya, siksanya di atas dunia ini. Kenapa kezaliman semena-mena? Mengapa kezaliman semena-mena itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar murka? Ada disebabkan itu adalah hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang berlaku zalim di muka bumi ini. Nah, kita mesti tahu bahwa kapan kita bisa melakukan kezaliman? Ketika Allah berikan titipan jabatan, pangkat, dan kehormatan di muka bumi Allah ini. Kita mesti tahu sebuah kezaliman, sebuah penindasan yang akan bisa kita lakukan di muka bumi Allah ini. Takut kepada Allah. Yang dulu nama iblis ini adalah Azazil, malaikat ulu segala malaikat. Maka tatkala Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh para malaikat ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Maka ada satu hamba Allah yang tak mau bersujud kepada Adam. Siapa? Yakni penghulu dari segala malaikat, yaitu Azazil, yang dahulunya namanya Azazil, penghulu dari segala malaikat, yang sekarang diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang iblis, laknatullah, illa iblis aba wastakbar. Iblis ketika itu membesar-besarkan dirinya, tak layak dia kira dia akan bersujud kepada Adam. Mengapa dia merasa tak layak bersujud kepada Adam? Karena dia sudah banyak mengetahui, adalah makhluk yang berpengetahuan banyak daripada sekalian makhluk. Maka ketika Allah berikan titipan kepada seorang hamba yang kita
yang telah diberi amanah untuk memimpin dunia ini, maka berlaku sombong, menjadi manusia penindas, manusia yang senantiasa menzalimi masyarakatnya, masyarakat yang senantiasa harusnya mengayomi mereka, namun ketika itu dia menindas dan menzalimi orang-orang tersebut. Maka manusia yang seperti ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di muka bumi ini. Belum lagi mati, belum lagi diwafatkan mereka ini. Kata Nabi, rasakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna zulumat yaumal qiyamah," maka pada hari kiamat Allah akan kelamkan langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siksa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini sebelum dia diwafatkan adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita punya ibu, kita punya ayah, kita punya orang tua, maka sebelum mereka meninggalkan dunia ini, mari sama-sama kita berbuat baik kepada Allah, kepada kedua orang tua kita. Karena kalaulah seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua kita, niscaya azab di muka bumi ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tak mau beribadah, tak mau melaksanakan salat, tak mau berpuasa. Kita senantiasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini bermaksiat dan terus bermaksiat, maka kelam jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya jalan kita menuju Allah kelam, tak dapat petunjuk, tak dapat penerang. Padahal Allah Subhanahu wa taala unzila alif lam ra kitabun unzila ilaika minal zulumati ilan nur yakhruju minan nas. Allah akan keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ketika kita mendapatkan petunjuk tersebut, maka Allah akan senantiasa bimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita, kata Nabi, durhaka kepada kedua orang tua kita yang senantiasanya kita harus berbuat baik kepada mereka, karena kebaikan mereka telah membesarkan kita sehingga kita menjadi hamba, menjadi manusia yang dihormati, menjadi manusia yang berpangkat tinggi, berjabat tinggi, punya jabatan tinggi. Maka ketika kita diberikan amanah, kita menjadi hamba yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Nabi akan mengatakan Allah akan segerakan azabnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan yang masih hidup orang tuanya, mari berbuat baik kepada mereka. Yang sudah meninggalkan dunia ini orang tuanya, mari kita doakan mereka agar Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Allah jadikan kuburnya bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala.